Assalamualaikum. Ketemu lagi. Kemarin saya sempat upload sebuah cara pemasangan kacamata kebetulan yang dipasang dari progresi. Mungkin bisa bermanfaat yang baik buat pengguna kacamata supaya yang bisa mengerti tentang apa itu bagian dan bagaimana itu bacanya. Untuk saat ini saya mau berbagi tentang bagaimana sih merawat kacamata dan memilih kacamata atau bingkai kacamata dengan baik dan benar. Mari kita mulai. Jangan lupa sambil tunggu subscribe dong supaya acara ini bisa berlanjut. Oke. Yang pertama, pilihlah bingkai kacamata yang memang bisa bertahan lama. Nggak perlu harus mahal, murah. Tapi jika Anda bisa memilih frame dengan baik, saya rasa akan nyaman dipakai. Tapi utamanya kalau belinya berkah buat ini. Oke. Contoh satu. Ini adalah bingkai nggak begitu mahal. Ada beberapa bingkai kacamata yang frame ini berdiameter cukup untuk double fokus, jadi untuk melihat jauh, melihat baca nyaman, dan sekarang lagi ngetren. Karena bentuknya yang seperti ini, maka ketebalan lensa akan lebih minimal dan terkesan lebih tipis. Dan bidang kuliah jauhnya luas, untuk bacanya juga luas. Yang utama, pemilihan frame yang terbaik adalah pertama, kita lihat dulu kakinya. Ini adalah bahan plastik. Engsel itu harus yang kalau bisa cari yang besi. Ini adalah bahan plastik. Engselnya juga plastik. Biasanya akan sering patah di bagian engsel ini. Begitu. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah bahan plastik dengan engsel berupa besi. Kita lihat di sini besi. Ya, besi. Jadi lebih awet dan kakinya pun ada besinya kelihatan. Kalau yang tadi tidak ada, jadi polos. Jadi tidak nampak sih. Dia akan sering mengalami patah di bagian kaki di sini. Utama. Belum lagi patah di engsel. Jika Anda mungkin ingin mencari frame yang ringan, ada juga yang tidak ada besi di kakinya, tapi dia begitu lentur, cukup lentur. Ini contohnya. Tapi engselnya juga berupa udah besi ya, sudah besi, dan ini lebih awet dan lebih ringan. Dan kaki, tapi di kakinya dia tidak menggunakan ada tulang di dalamnya, tidak ada. Nah, ini yang saya bilang lentur. Jadi lentur dan dia posisinya akan balik dengan baik. Cuman tidak ada namanya kecap nomor 1. Semuanya ada waktunya. Kelenturan ini suatu saat nanti juga akan sirna, dan juga jangan coba-coba Anda mencoba begini, dia akan patah jika sudah waktunya. Nah, begitu. Jadi hati-hati pemilihan frame. Cuman yang jelas kelenturan ini tidak cuma sebulan 2 bulan, pasti kalau awet ya mungkin bisa 1 tahun. Itu yang di trik-trik yang bisa saya sampaikan. Dan bahannya kalau bisa
tidak kenceng ya kalau ditaruh. Kalau bunyinya tik tajam itu biasanya frame gampang getas, gampang patah, ya kan? Ini kan beda bunyinya. Ini dengan ini bahannya lebih lentur ini dan tidak gampang patah, dan harga tidak menjamin, tidak selalu mahal. Oke, itu trik pemilihan frame. Kita masuk ke inti, yaitu pemakaian kacamata yang benar. Perawatan dan pemakaian kacamata yang benar, kita akan sering patah di sisi sebelah sini, dan kacamata akan sering terbuka begini, jadi miring sebelah, ya. Itu gara-gara apa? Kita sering buka tangan satu dengan tangan satu dibuka begini saja. Jika ini dilakukan setiap hari, maka akan terjadi pemakaian kacamata akan masuk sebelah dan yang sebelahnya akan keluar. Itu yang utama. Kalau bisa buka kacamata itu tangan dua, itu yang lebih bagus. Jika mereka yang menggunakan kerudung, silakan ke Go Optik, akan saya setting model kakinya dengan bentuk yang gampang dibuka, tapi tidak gampang turun. Bukanya pun begitu. Jika kita harus menggunakan tangan satu, gunakan trik tangan satu, ya pegang tangannya, kita tarik ke depan. Jadi itu cara menggunakan dan membuka kacamata. Ingat satu pesan saya, jangan membiasakan membersihkan atau mengelap lensa ketika membuka dilap, ketika mau pakai dilap. Itu mengakibatkan lensa cepat baret. Jadi lebih baik ketika Anda mau ngelap, tunggu kalau ada air baru dilap, dan gunakan cara mengelap lensa jangan seperti ini, jangan jempol sama telunjuk, tapi begini saja. Itu supaya tidak ada tekanan di situ. Nanti kalau sudah ada air, celup lensa di kacamata di dalam air, yang mengalir boleh, di bak boleh, ya kan? Dikucur di kran boleh, baru lebih bagus ada sunlight, hand soap, sampo, bersihin sedikit, kita siram lagi, baru kita lap dengan tisu. Tisu tidak mengakibatkan baret. Yang mengakibatkan baret adalah debu yang ada di permukaan lensa. Jadi kalau kita sering menggunakan baju gini-gini, itu debu akan membaretkan lensa yang ada di permukaan sini, dan mengakibatkan adanya garis-garis yang mengakibatkan kalau dipakai malam hari membuat cahaya yang masuk ke dalam lensa akan pecah. Jadi fokus kita jadi kurang maksimal. Pecah itu bikin mata kita silau. Jadi bukan karena lensanya tidak anti gores. Lensa saat ini sudah ada pelindung dari airnya, anti rat, sudah pelindung dari debu supaya lebih licin. Itu sudah otomatis ada. Bukan lagi lensa-lensa dulu. Kalau dulu memang teknologi belum canggih, tapi untuk saat ini tanpa diminta pun lensa sudah dilapisin oleh UV, sudah ada anti uap, sudah ada, ya kan? Jadi kalau kita gini sudah langsung hilang sebenarnya. Jadi diaminkan saja. Jadi ingat pesan saya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda semua. Kacamata akan lebih nyaman dipakai jika kita merawatnya dengan baik. Salam kompak, salam berkah buat semua. Assalamualaikum. Go Optik, silakan main. Merapat yuk.